Meski mal sudah dibuka, ada baiknya Anda tetap mengurangi aktivitas di luar rumah dan hanya bepergian saat benar-benar diperlukan. Dan langsung kita akan tanya produser lapangan CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Pondok Indah Mall. Naya, selamat pagi, selamat siang Naya. Seperti apa nih penerapan yang dilakukan di Pondok Indah Mall? Kalau tadi di Senayan City ada touchless, juga banyak sekali hal-hal atau protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Bagaimana dengan Pondok Indah Mall? Ya, selamat siang Ratu Nabila dan juga pemirsa. Memang kurang lebih tidak berbeda dengan Senayan City. Di sini juga diterapkan touchless, di mana nanti di lift di sebisa mungkin akan minim interaksi begitu. Dan jika tadi saya dapat gambarkan dari mulai pintu masuk saja ada security yang menggunakan alat pelindung diri, kemudian langsung dicek suhunya, kemudian disediakan juga tempat cuci tangan. Dan jika saya dapat gambarkan bisa dilihat memang kondisi di Pondok Indah Mall sendiri pada jam kurang lebih setengah 12 ini belum terlalu ramai, namun jika Anda lihat di sini tenan-tenan sudah mulai buka dan jika Anda lihat memang ada yang berbeda dibandingkan normal atau mall pada normal biasanya, yaitu bisa dilihat petugas di setiap tenan diharuskan menggunakan alat pelindung diri seperti yang berada di sebelah kiri saya bisa dilihat. Itu diwajibkan menggunakan masker, kemudian menggunakan face shield. Hal tersebut menjadi protokol yang memang harus diterapkan oleh setiap tenan dan juga petugas di mal ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung nih kepada para pengunjung yang ada di sekitar Mall Pondok Indah, di Pondok Indah Mall ini sendiri. Seperti apa antusias mereka untuk pertama kalinya bisa kembali datang ke berkunjung di Mall Pondok Indah sendiri. Dan Anda bisa lihat di sini memang sudah mulai ramai, baik yang melihat barang-barang maupun yang ingin makan siang, karena memang sebentar lagi akan jam makan siang ya. Saya akan langsung bertanya dengan salah satu. Halo Bapak, selamat siang Pak. Dengan Pak siapa? Pak Revo. Ya, Pak Revo, ini untuk pertama kali mau dibuka nih Pak ya. Seperti apa nih Pak antusiasnya? Aku rasa sih nanti banyak ya. Sekarang hari pertama aja, aku lihat udah banyak antusias. Cuman mungkin dibilangin sama pengelolanya, itu apa ya, untuk testing ini itu banyak yang salah Mbak. Saya tadi Doka Bento di testing 29, enggak ada, panas itu 29 gitu. Tapi untuk overall untuk gedungnya udah oke Mbak. Udah bagus. Hari ini rencananya apa aja Pak? Belanja juga kah atau beli makanan? Tadi saya ke bank, terus tadi saya beli makanan. Dan kulihat udah bagus lah. Kalau enggak kan kita nggak bisa ada usahanya. Lalu Pak, ada harapan nggak sih Pak? Misalnya ini kan cukup beda dibanding hari biasanya ya Pak ya, dibandingkan mal-mal hari biasa. Ada sedikit kesulitan atau tidak terbiasa nih dengan protokol seperti ini? Saya rasa apapun itu kita harus ikutin Mbak. Karena virus ini kan nggak ada obatnya Mbak. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Kalaupun memang lebih susah ya kita harus coba untuk new normal ini harus kita usahain bisa gitu Mbak. Harus ya. Ya mari Mbak, makasih. Ya itu bisa Anda lihat antusias masyarakat atau pengunjung memang cukup gembira bisa kembali jalan-jalan ke mall, kemudian juga bisa merasakan kembali suasana luar setelah kurang lebih 3 bulan mall ini ditutup. Dan memang setiap harinya nanti emang mall ini juga akan dibersihkan oleh disinfektan dan juga ada para petugas yang melakukan pembersihan. Dan untuk kapasitas sendiri memang hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas total atau norma sebelumnya. Ratu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Naya dari Pondok Indah Mall Jakarta. Kebiasaan untuk mencoba barang sebelum membeli kebiasaan pengunjung ada di mall dan sejumlah pengelola toko seperti pakaian, make up dan juga sepatu kemudian membuat prosedur baru sesuai dengan protokol kesehatan. Pengalaman berbelanja bagi konsumen kini tak akan sama lagi. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan saat berbelanja di masa pandemi, pengelola pusat perbelanjaan juga meminta sejumlah tenan untuk menyiapkan berbagai standar kesehatan baru dalam prosedur jual beli. Di antaranya, prosedur mencoba barang-barang seperti pakaian, makeup, atau sepatu. Dalam memilih pakaian, sebagai konsumen kita juga harus cermat. Usahakan tidak menyentuh langsung pakaian saat memilih dan benar-benar mencoba barang yang memang akan dibeli. Jadi prosesnya nanti ketika customer nyoba baju itu mereka akan ruangannya akan disiapkan oleh
SA kita, sales assistant kita. Jadi sales assistant kita akan membersihkan handle pintunya, kursinya, dan juga gantungan baju yang kemungkinan besar mereka akan sentuh. Lain pakaian, lain pula normal baru mencoba makeup. Mengingat area wajah sangat sensitif dalam penyebaran virus, maka mencoba makeup saat pandemi juga punya caranya tersendiri. Pertama, pastikan tangan kita sudah steril ya. Selain makeup dan pakaian, sepatu juga jadi item yang paling sering dicoba konsumen. Nah, di tenan sepatu ini misalnya, selain wajib mengenakan masker dan memakai hand sanitizer saat memasuki toko, ketika hendak mencoba sepatu, konsumen akan diberikan sebuah kaos kaki bersih sehingga tidak akan bersentuhan langsung dengan sepatu. Dan sebaiknya pakaian ataupun kita memegang barang tersebut menggunakan sarung tangan gloves. Meskipun pusat perbelanjaan kembali dibuka dan sebagian besar toko memperbolehkan customer-nya mencoba barang, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus tahu dulu tujuan kita sebelum datang ke pusat perbelanjaan, sehingga tidak perlu lama-lama berada di dalam toko ataupun mall. Kemudian yang kedua, juga kita tetap menjaga jarak, kenakan masker, dan sebisa mungkin menggunakan pembayaran digital untuk menghindari transaksi dengan uang kertas. Perhatikan juga ya, toko maupun pusat perbelanjaan tersebut apakah sudah betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ada. Nabila Putri, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.